Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, pemilik semesta, sang pemelihara, yang senantiasa hadir di setiap ruang dan waktu, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Beliau senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Dengan cinta kasih yang luar biasa, malam ini kita masih diberikan sang hidup berupa napas. Dengan napas itulah kita bisa melihat, dengan napas itu kita bisa mendengar, dengan napas itu kita bisa berpikir, dengan napas itu kita bisa merasa, dengan napas itu kita bisa bergairah, dengan napas itu kita punya semangat, dengan napas itu kita punya wibawa. Karena begitu kita berhenti bernapas, tubuh ini sudah kehilangan segalanya. Oleh karenanya mari kita nikmati keberadaan beliau di tubuh kita saat ini. Untuk para sahabat semuanya, saya mengajak, marilah kita hadir di sini saat ini sepenuhnya. Saya senang sekali tadi sebelum kajian diawali dengan hening cipta. Hening cipta itu sebetulnya kita memberikan waktu untuk istirahat pada cipta kita. Karena begitu sibuknya cipta kita, sehingga terkadang cipta itu malah justru membangun identifikasi diri kita yang bukan diri sejati kita. Jadi dengan tadi kita mengheningkan cipta, bagi yang sudah tahu ilmunya, tahu caranya, sebetulnya kita pulang, bergetar, berdenyut di sumber aslinya. Sehingga kesadaran kita menemukan sumber aslinya sendiri. Bukan hal yang sepele sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, marilah kita sampaikan rasa hormat kita kepada sang pemilik semesta. Bersama-sama memujinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sertakan beliau dalam majelis ilmu ini. Semoga beliau menghujani kita semua dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dengan cinta kasihnya yang tanpa batas. Sehingga malam ini kita bisa berubah menjadi lebih sadar, menjadi lebih jujur. Karena agama sesungguhnya bukan untuk melindungi kita dari siapapun, kecuali melindungi kita dari kejahatan dan kebodohan kita sendiri. Oleh karenanya mari kita mohon kecerdasan kepada sang pemilik semesta, seraya menyertakan asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau jujur, ini ngobrol aja dulu ya, ngobrol santai. Iya, silakan. Jadi nggak usah terlalu serius, karena kalau belajar agama terlalu serius itu malah jadi sesat ya. Karena keseriusan itu penyakit sebetulnya. Saking seriusnya terkadang kita banyak melupakan hal-hal penting dalam hidup ini. Kalau saya mau ungkapkan rahasia Al-Quran, sebetulnya untuk menjadi muslim itu ada awalnya. Oh begitu ya. Iya, ada awalnya. Dan awalnya itu bukan didasari oleh pengakuan kita. Kita harus jujur sebetulnya ya, dari kecil kan, saat kita tidak tahu apa-apa, kan kita ini dikasih label oleh orang tua kita. Jadi label itu sebetulnya bukan dari diri kita, kalau mau jujur. Itu kan sebetulnya pemberian dari orang tua kita. Nanti kalau di sekolah kamu ditanya agama kamu apa, bilang aja agama kamu Islam. Keturunan kan label, ya. Label itu kan sebenarnya diberikan oleh orang lain. Bukan karena dorongan kita ingin beragama Islam. Karena kita pun kan sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Lalu yang muncul apa? Yang muncul, mohon maaf, terkadang ya fanatisme yang ditanamkan selama bertahun-tahun ya di alam bawah sadar kita, dan kemudian menjadikan itu sebagai identifikasi diri kita. Sehingga ya pengakuan itu tidak pernah dipertanyakan lagi, tidak pernah dipertanyakan ulang. Paling juga ditanya ketika bikin KTP di depan Pak RT.
Mohon maaf Ibu, agamanya apa? Islam Pak RT. Nah, itu paling juga itu ya. Lagi-lagi kita ngaku lagi gitu. Jadi kalau kita mau buka dokumen kita Al-Qur'an, sebetulnya ya, yang pertama kali mengatakan wa ana awalul muslimin itu Nabi Ibrahim. Itu diabadikan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 163. Dan itu bisa, kalau saya lagi bicara begini, catat aja lah supaya tidak terlalu banyak membuka ayat. Nanti kalau perlu kita buka juga. Sekarang apa perlu dibantu dengan ayat? Ustaz? Biarkan aja dulu. Biarkan aja dulu. Baik. Ya. Jadi kalau kita baca Quran surat Al-An'am dari ayat 1 sampai yang terakhir, kita akan menemukan clue-cluenya. Jadi clue yang pertama kita akan menemukan di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-74. Ya, ayat ke-74 dan seterusnya itu sebetulnya proses pencarian Nabi Ibrahim terhadap dirinya sendiri. Jadi beliau itu ingin tahu sebetulnya siapa saya ini gitu. Nah, proses pencarian itu dimulai dari ayat yang ke-74. Nanti kita buka ya, kita buka. Ini saya mau jelaskan aja dulu sedikit. Nah, dari ayat 74, 75, 76 terus gitu ya. Kemudian memasuki di ayat yang ke-74, 75 dan seterusnya itu ya kita akan menemukan ayat yang sering kita baca dalam sholat, yaitu kata-kata inni wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal ard ya hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kata-kata yang sering kita baca ya. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah mengalami satu pengalaman spiritual tertentu, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah suatu ungkapan dari proses pencarian yang luar biasa, sampai kemudian beliau menyampaikan kata-kata itu. Lalu berjalan lagi dalam proses pencariannya, ya kesadaran spiritualnya meningkat. Lalu sampailah pada ayat yang ke-162, 163 ya, sampai beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, itulah sebetulnya, jadi itulah babak baru beliau menyatakan inilah awal aku sebagai seorang muslim. Makanya pertanyaannya bagi kita kapan ya awal sebagai muslimnya? Itu satu pertanyaan dari saya. Selanjutnya, yaitu awal muslim ya. Sekarang, kapan kita mengawali iman? Ya, karena kita itu kadang-kadang menyatakan otomatis. Kalau mengaku beragama Islam, otomatis saja mengaku sekaligus satu paket. Kita ini orang yang beriman, kan begitu ya. Ini ngobrol santai aja, ngobrol jujur ya. Karena begitu kita mengatakan saya beragama Islam, seakan-akan paket iman itu sudah melekat dalam proses pengakuan sebagai seorang muslim, gitu. Itu satu paket ya. Padahal di Quran sendiri itu ada babaknya. Jadi sebetulnya ya yang mencontohkan itu kepada kita Nabi Musa. Yaitu diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Mohon maaf ya kalau saya udah meluncur begini, ayat demi ayat itu suka keluar sendiri ya. Karena peta Al-Quran itu bagi saya ya sudah begitu akrab ya. Entah sudah berapa ratus kali saya baca Al-Quran, mungkin sudah ribuan kali. Dan setiap kali membacanya selalu ada kesadaran baru. Selalu ada makna baru di setiap kesadaran yang saya temukan. Di situ dikatakan seperti ini. Jadi Nabi Musa itu ya mengalami satu pengalaman spiritual juga ya. Ya, mengalami satu pengalaman spiritual sampai akhirnya beliau mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku bertaubat. Nah, taubat itu sayang sekali ya, mohon maaf. Kita sering mengartikan taubat itu nangis-nangisan, minta ampun, karena kita juga tidak pernah mempertanyakan secara etimologi kata taubat itu dari mana. Sebenarnya taubat itu dari kata taba, ya tubuh taubatan. Taba dalam bahasa Arab artinya pulang. Taba itu artinya kembali. Maka Nabi Musa mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, ya, aku pulang, aku kembali kepadamu.
dan inilah awal aku beriman. Jadi sebetulnya awalnya imannya Nabi Musa itu pada saat beliau kembali pada jati dirinya. Gitu. Jadi ketika beliau sudah tidak menjadi diri yang palsu lagi, menjadi diri yang asli setelah mengalami satu proses pengalaman spiritual tertentu, itulah awalnya beriman. Pertanyaan sekarang bagi kita, sejak kapan ya awal iman saya? Terus terang ya, saya menulis satu buku, judulnya itu Ada Apa Dengan Diriku. Dan buku saya ini sudah beredar ya, tetapi saya memang tidak jualan di Gramedia ya. Ya pokoknya yang butuh silakanlah nanti bisa dikirim. Nah ini kalau gitu di akhir acara yang butuh boleh nanti daftar ke Kang Yodi nih. Ya mohon maaf ya, saya bukan mau jualan. Cuman itu buku sebetulnya cerita tentang pengalaman pribadi saya. Saya dari kecil digembleng agama ya. Disuruh menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan alhamdulillah umur 18 tahun saya sudah bisa ya untuk memenuhi keinginan orang tua, sekedar hafal. Dan kemudian saya juga diajarkan fanatisme agama karena orang tua saya seorang ulama, seorang kiai. Tetapi sekalipun orang tua saya ulama, kiai, tetapi beliau sendiri tidak bisa memenuhi hasrat kejujuran batin saya. Tidak bisa memenuhi hasrat kemerdekaan berpikir saya. Jadi ketika saya mempertanyakan itu tidak ada satupun yang beliau bisa jawab. Dan akhirnya saya dititipkan di pesantren A, di pesantren B, ya, dititip-titip aja. Biar bapak saya bisa damai di rumah, tidak ada pertanyaan. Karena saya dari kecil itu banyak sekali ya mempertanyakan. Jadi nggak tahu ya, mungkin saya ini apa itu nggak ada kerjaan, pikiran saya itu. Kadang-kadang saya ini tidak seperti kakak-kakak saya gitu. Kalau disuruh dikasih doktrin itu langsung mereka iya gitu. Menurut saya di sini ya ada apa ya, mungkin apa ya, saya ini kacau balau di sini itu. Jadi kalau bapak saya misalkan cerita begini, Allah tuh dekat ya dengan kita, bahkan Allah tuh dekatnya lebih dekat daripada urat leher kita. Beliau menunjukkan ayatnya pada saya. Tapi di sisi lain ketika beliau diundang untuk peringatan Isra Mi'raj, ya ada yang tidak koheren. Karena beliau menceritakan untuk bertemu Tuhan itu harus seperti Nabi Muhammad, melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari situ terbang ke langit ke-7 katanya. Loh, saya menganggap saat itu waktu kecil kok nggak koheren ya? Katanya dekat sekali Allah tuh dengan para nabi apalagi ya. Tapi kok pengen ketemuan aja harus pergi ke tempat yang jauh. Saat itu saya mempertanyakan gimana perginya Pak gitu. Dan bapak saya cuma diam saja. Nah, alhamdulillah di umur 79 tahun sebelum beliau meninggal, beliau itu bicara secara jujur kepada saya. Dan kemudian beliau mengatakan, sebetulnya ketika kamu kecil, semua pertanyaan kamu itu benar, kata bapak saya. Dan bapak juga mempertanyakannya. Cuman atribut yang melekat pada diri bapak, itulah yang telah membuat bapak juga tidak berdaya. Jadi beliau menangis ya, hampir 3 hari 3 malam bicara dengan saya. Dan beliau menangis ya. Dan saat itu beliau mengatakan, kalau kamu tahu cara meniti ke dalam diri, tolong ajarkan Bapak. Dan alhamdulillah, ayah saya, ibu saya dibimbing oleh saya. Dan kebahagiaan saya cuma satu. Bapak saya ingin meninggal di tempat saya. Jadi beliau pergi dari kampung ya, saya masih ingat waktu itu hari Sabtu ya, minta dijemput karena ya nggak punya mobil ya, minta dijemput. Jadi dari kampung saya itu, dari Pamengpeuk ke Garut Kota itu 120 kilo. Jadi saya bilang, kalau bisa ya Bapak naik elep aja. Kalau di kampung saya naik elep ya, sampai ke Garut Kota. Nanti di Garut Kota saya biar ada titik temu. Saya dari Bandung ke Garut Kota, Bapak dari kampung ke Garut Kota. Dan ternyata beliau hanya untuk ingin meninggal di pelukan saya. Sesampai di Garut Kota, kemudian beliau peluk saya, tidak seperti biasanya. Beliau itu sangat luar biasa percaya. Dan kemudian sesampainya di Bandung, saya bilang kepada Bapak, saya tuh punya sesuatu buat Bapak. Kesenangan Bapak saya, yaitu ikan, namanya ikan lubang ya kalau di kampung. Kebetulan saya baru pulang dari Tasik, diundang ceramah ya di sebuah tempat, dan dihadiahi ikan itu. Dan saya tidak mau ikan itu dipotong di sana. Saya bilang kalau diizinkan mohon dikasih hidup-hidup, saya bilang nanti ini buat Bapak saya.
Dan itu adalah makan saya dengan ayah saya terakhir. Jadi kemudian Bapak bilang, bisa hente cenah masak jika emak gitu. Jadi ibu saya, maksud ibu saya sudah tidak ada. Insya Allah karena saya itu dari kecil diajarkan masak oleh ibu saya, insya Allah bisa. Begitu saya masak, kata Bapak itu, gening maneh teh bisa cenah masak jika masakan emak gitu. Saya sampai Bapak itu udah mulai ada tanda-tanda di situ. Dan kemudian pada saat itu, singkat kata, saat itu Bapak saya minta diantar ke saya untuk lihat kebun. Waktu itu saya punya kebunnya di daerah Ciater, 1 hektar lah kira-kira kebun saya, ada villa juga di sana, ada kolam. Bapak bilang, dulu waktu ke situ katanya Bapak lagi sakit, sekarang Bapak udah sehat, pengen lihat kebun kamu. Begitu sampai di kebun di sana, ya, kemudian mobil saya parkir, saya keluar dari pintu kanan sebagai sopir, dan Bapak saya keluar dari sebelah kiri. Dan di jalan sudah mengatakan, nanti kalau udah selesai lihat kebun, Bapak mah mau pulang saja. Gitu. Saya tegur Bapak itu, Bapak mah jauh-jauh, saya bilang dijemput, udah baru aja 1 hari udah pengen pulang. Gitu. Rupanya itu adalah perpisahan saya dengan orang tua saya. Dan saat itu beliau jalan, ya, memutari mobil, dan saat itu beliau memeluk saya. Saat memeluk saya, beliau tengadah ke atas dan mengatakan, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Demi Allah, saya menyaksikan cahaya berputar ke sebelah kanan di sepanjang tubuhnya. Cahaya itu berputar-putar dan saya belum pernah menyaksikan cahaya seindah itu. Dan kemudian saya peluk Bapak. Dan saya tahu kalau Bapak itu saat itu mau pulang. Jadi itulah pelukan terakhir dengan saya. Dan cerita ini sebenarnya panjang ya. Begitu saya antar ke kampung, sampai ke kampung, ternyata ya untuk biaya menguburkan saja sudah ada tulisannya. Jadi nanti yang akan menguburkan si A, si B, si C. Kalau di kampung saya itu ada standarnya. Jadi ustadz ini yang menguburkan, ustadz ini yang berdoa. Ada sarung ya, BHS itu 40 ya. Ada 40 dan itu sudah ada tulisannya buat si A, si B, si C. Dan saya tanya ke kakak saya, ya, gimana nih Bapak? Ya, Bapak itu hari Kamis katanya belanja sendiri. Kain kapan, kemudian belanja sendiri itu padungnya ya untuk semuanya dan semua sudah siap. Jadi sudah disiapkan ya? Disiapkan sendiri, disiapkan sendiri oleh beliau dan beliau tahu saat itu mau pulang. Jadi saat itu saya masih ingat saya mengantarkan jenazah ayah saya itu jam 8 malam sampai di kampung dan setelah itu dimandikan karena bapak saya tokoh agama. Saat itu semua orang datang ya dari mana-mana sekabupaten Garut lah datang tumplak ke kampung saya. Dan saat itu kemudian setelah di kafani kemudian bapak saya didoakan, ditidurkan di rumah kami yang sederhana. Tiba-tiba mohon maaf ya, saya lagi duduk di jam 12 malam, saya lagi duduk di depan di kursi di depan gitu karena kursi semua dikeluarkan. Saat itu mohon maaf, ini pengalaman spiritual saya. Bapak itu datang. Jadi bapak saya datang ya dan saya betul-betul bertemu, betul-betul bicara dengan ayah saya. Bapak bilang cuma gini, Bapak mah hayang ayeuna tong diisuk-isuk. Jadi nggak mau dikuburkan besok. Jadi pengen dikuburkan saat itu. Itu jam 12 malam, saya loncat ke masjid, kemudian saya umumkan di speaker karena itu pesan gitu. Jadi saya langsung laksanakan. Itu mohon maaf ya, malam gelap gulita saat itu dan begitu keluar dari rumah, kerandanya dibawa keluar dari rumah, itu tiba-tiba saya menyaksikan semua bintang itu datang dan saya baru menyaksikan rasi bintang yang sangat lengkap saat itu. Saya sebagai dosen fisika tiap hari menggunakan teleskop melihat rasi bintang belum pernah berhasil. Tapi saya saat itu melihat rasi bintang semuanya dan saya tidak menggunakan teleskop. Dan proses pemakaman itu disinari oleh bintang dan hampir tidak ada yang menggunakan lampu senter. Sampai selesai jam 4 pagi dan jam 4 pagi tidak ada lagi saya melihat bintang itu. Itulah perjalanan ayah saya. Jadi saya merasa beruntung karena itulah kebahagiaan saya. Makanya ada pesan bapak saya kepada saya, dimanapun kamu tinggal, pesan bapak satu, bikin masjid. Dimanapun kamu tinggal, jadilah orang yang berguna bagi orang lain dan selalu membahagiakan banyak orang. Maka setelah itu saya mewakafkan diri saya seperti malam ini. Jadi dengan cinta kasih yang Allah berikan pada saya ingin membagikan pengalaman saya.
Luar Jadi biasa itulah ya cinta barangkali kasih. sedikit saja saya cerita, mohon maaf ini bukan mau menonjolkan diri, karena itu adalah pengalaman yang sangat agung bagi saya. Jadi pencarian ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Saya juga mengalami proses yang sangat panjang. 13 tahun saya melakukan pencarian untuk menjawab semua pertanyaan itu. Ya. Jadi saya dulu pertama kali mengalami stres ya, sampai tidak tidur ya, berbulan-bulan ya, bukan hanya 1 hari 2 hari. Ya, itu setelah lulus SMA ya. Saya udah diajarkan begitu banyak agama, tetapi saya mengalami depresi. Depresinya ketika saya membaca surat Al-Waqiah itu ayat 82, 83, 84. Nanti mungkin para sahabat bisa buka. Kira-kira ayatnya berbunyi seperti ini ya. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, di ayat itu begitu, maka kamu harusnya melihat saat itu. Sesungguhnya aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tetapi sayang, kebanyakan kamu tidak melihat. Wah, itu membuat saya terperanjat. Dan saya bertanya pada diri saya, apakah nanti ketika nyawa di kerongkongan saya termasuk yang akan melihat? Kalau saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dan kalau saya harus melihat, dengan mata mana saya melihat? Lalu kalau saya harus melihat, ya siapa yang bisa mengajarkan saya untuk bisa melihat? Itu pertanyaan saya bawa ke guru-guru di pesantren, mohon maaf ya, ke banyak tempat. 13 tahun tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. 13 tahun pencarian saya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Apakah nanti ketika saya mati saya akan melihat? Dan apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya melihat? Dan apa yang terjadi dengan diri saya kalau saat itu saya tidak bisa melihat? Saya menangkap bahwa sesungguhnya penglihatan yang dimaksud di sini bukanlah penglihatan ini. Karena kalau kita sudah sakaratul maut, penglihatan ini sudah ditutup rapat, tidak mungkin melihat lagi. Ini adalah cerita tentang penglihatan qalbu kalau bagi saya, penglihatan jiwa. Jadi tidak mungkin ya jiwa yang buta bisa melihat. Diperkuat lagi dalam Quran surat Al-Isra ayat 72, Allah mengatakan ya, Allah mengatakan barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta dan jalannya akan lebih sesat. Wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adullu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta dan jalannya lebih sesat. Wah, itu saya terhenyak. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, dan semua kita kan pasti akan mengalami, termasuk saya. Apakah saat itu kamu akan termasuk yang melihat atau tidak melihat? Itu pertanyaan sangat mengganggu saya. Dan yang membuat saya tidak tidur itu sebetulnya karena saya takut yang namanya mengalami kematian. Yang saya takutkan satu, saya takut mati dalam keadaan tidak melihat. Nah, diperkokoh lagi pakai Quran surat Al-Isra ayat 72 tadi, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta dan jalannya lebih sesat. Jadi jelas itu tidak cerita soal kebutaan mata ini, karena semua kan sekarang juga mata kita bisa melihat. Saya yakin itu cerita tentang kebutaan mata jiwa, kebutaan mata qalbu. Nah, alhamdulillah dalam proses pencarian itu di tahun ke-13 saya bisa menemukan seseorang yang bisa mengantarkan saya untuk bertemu dengan guru-guru. Jadi saya belajar dari banyak guru, alhamdulillah, dari banyak referensi. Saya juga banyak belajar dari banyak tradisi, termasuk juga tradisi dari keyakinan lain. Dan akhirnya saya alhamdulillah bisa memahami Al-Quran dengan baik. Makanya saya sekarang sedang membuat ya kajian hakikat dari surat Al-Fatihah sampai insya Allah surat An-Nas kalau saya diberi umur. Dan sekarang sudah sampai Quran surat Hud, itu kurang lebih sudah sekitar 400 episode. Dan itu belum saya rilis ya, karena itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah cukup dewasa. Maksud saya dewasa jiwanya. Dewasa jiwanya. Dewasa karena jiwanya. kalau yang belum bisa membunuh anak kecil dalam dirinya mungkin perlu waktu. Jadi makanya di Quran surat Al-Kahfi itu kan Nabi Khidir juga membunuh anak kecil. Sampai diproteskan sama Musa, kenapa kamu membunuh anak kecil? Sebetulnya itu adalah simbolik. Anak kecil itulah sifat kekanak-kanakan pada diri kita. Dan itu harus dibunuh.
Nah, sifat kekanak-kanakan itu sebetulnya adalah sifat reaktif kita untuk selalu mudah reaktif ya terhadap sesuatu yang kita sebut berbeda. Nah itu, makanya lihat orang yang kekanak-kanakan itu ketika ada yang berbeda dengan dirinya dia biasanya menyerang ya. Biasanya menyerang, lalu terjebak oleh penghakiman, terjebak oleh salah benar. Jadi belum sakinah ya jiwanya, belum sakinah. Itu tanda kekanakan. Belum tentram ya jiwanya. Belum tentram. Makanya kan di Quran dikatakan walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi kalau orang yang sudah sakinah, imannya itu tidak pernah berkurang. Jadi bertambah terus. Jadi saya tidak menemukan di Quran iman itu fluktuatif. Nah, iman yang fluktuatif itu sebetulnya bukan iman yang sesungguhnya, tapi iman yang berdasarkan pengakuan tadi. Iman yang tidak ada awalnya, iman yang tidak ada modalnya, iman yang tidak ada titik awalnya. Jadi kalau kita mau jujur ya, belajar sejarah dari Al-Quran, karena ada aspek sejarahnya di Al-Quran, ternyata para nabi, para rasul itu tidak iman dari kecil seperti kita, tidak disuruh mengaku beriman seperti kita, tetapi mereka melakukan pencarian ke dalam, sampai beliau-beliau itu menemukan suatu pengalaman spiritual yang kemudian itu menjadi titik awal bagi keimanan. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa itu. Ya, nah sekarang saya mau mulai masuk sedikit-sedikit nih. Masuknya jangan terlalu kenceng ya, biar dikit-dikit. Karena Ayah, boleh nggak sebelum masuk saya mau bertanya satu aja Ayah. Boleh. Aku ingat. Boleh. Gini, tadi Ayah bilang kan tidak kita ini kan memang di label, yes. Ya. Jadi, tapi sekarang kan banyak sekali para orang tua yang khawatir sekali pada fenomena sekarang anak-anaknya mencari sendiri gitu. Yes. Nah, itu untuk menghadapinya itu bagaimana Ayah gitu? Maksudnya apa kita harus biarkan atau harus kita dampingi? Tapi kalau yang mendampinginya juga belum terbuka, gimana coba Ayah gitu? Nggak usah khawatir, santai aja ya. Kan sebetulnya Nabi Muhammad juga baru mencapai pencerahan umur 40. Okay. Nabi Ibrahim juga baru mencapai pencerahan umur 70. Nabi Musa juga. Itulah kekhawatiran itu karena kita ingin selalu anak kita itu seperti kita. Padahal kita juga nggak kemana-mana kan. Begitu dapat masalah yang kontradiktif tetap aja kita juga reaktif. Tetap tidak bisa menerima kenyataan. Bahkan ketika anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita pun marah pada anak kita. Kan sebetulnya kita ini sedang berkhianat pada diri kita sendiri sebetulnya. Bukankah anak itu tamu agung yang disiapkan semesta untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Lalu kita hianati anak kita agar dia menjadi diri kita. Terkadang anak kita pun dicetak harus seperti kita. Mohon maaf ya, jujur ya, banyak juga ya orang yang melaksanakan ritual agama begitu tekun, ya, membaca Al-Quran juga bahasa Arabnya tekun, tapi kesadarannya tidak meningkat. Di titik tertentu sebetulnya kehampaan tetap aja mendera dia. Saya mohon maaf ya, sekarang itu didatangi begitu banyak orang yang jujur pada dirinya sendiri. Mereka itu ternyata orang-orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Karena awalnya mereka itu termasuk orang yang tidak tahu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Lalu mengklaim seakan-akan sudah tahu, karena dari kecil sudah dikasih label seakan-akan dia itu tahu. Padahal sebenarnya tahu itu kan bukan apa kata orang, tahu itu bukan apa kata kitab, tahu itu bukan apa kata buku, tapi tahu itu kan mengalami sendiri pengalamannya. Jadi tahu itu adalah pengalaman, tahu itu bukan hasil baca. Kalau hasil baca buat apa? Saya pernah ngasih kursus ya tentang jiwa sama orang-orang yang katanya sudah belajar tentang jiwa dan mengklaim dirinya adalah ahli jiwa. Saya tanya, Anda belajar jiwa dari mana? Oh, ternyata baca buku tentang jiwa. Nah, klaim itu kan keliru. Dikiranya kalau baca buku tentang jiwa, dia tuh sudah tahu jiwa. Padahal itu baru penjelasan tentang jiwa. Apakah penjelasan tentang jiwa sama dengan jiwa? Kan belum tentu sama. Berbeda, penjelasan tentang air tidak sama dengan air. Jangan buru-buru mengaku sudah tahu air, baru baca buku tentang air. Karena buku tentang air tidak sama dengan air. Kan sebetulnya karena kita ini kurang kritis aja. Makanya di abad 21 kan ada pengumuman dari UNESCO bahwa abad 21 ini ya supaya kita tidak kehilangan kesempatan dalam literasi kehidupan, maka abad 21 itu harus punya 5 kompetensi. Kompetensi yang pertama harus kritis. Kompetensi yang kedua harus kreatif, ya. Kompetensi yang ketiga harus kolaboratif. Kompetensi yang keempat harus komunikatif. Dan kompetensi yang kelima adalah compassion.
Cinta ternyata. Cinta itu. Jadi itu kan sebetulnya ya, cinta itu dimasukkan kompetensi abad 21. Karena demi menjaga keseimbangan ini sampai UNESCO pun harus turun tangan gitu ya. Ngurusi soal cinta ini. Iya, ya karena banyak manusia yang kehilangan cinta. Dan kehilangan kesempatan untuk menjadi cinta. Karena setiap hari yang dia lakukan adalah justru mengkhianati cinta. Nah sekarang ini kan sebetulnya semesta ini sedang butuh kesadaran kolektif dari orang-orang yang punya cinta. Karena orang-orang yang punya cinta, dia akan menjadi sumber cinta. Kalau orang sudah menjadi sumber cinta, yang dia ungkapkan setiap hari adalah ungkapan cinta, tidak pernah mengemis cinta. Dan sekarang ini kan kebanyakan para pengemis cinta, ya. Iya, ingin orang lain mencintai kita, tapi kita tidak pernah mengungkapkan cinta kita. Padahal hukum alamnya sederhana, ungkapkan saja cinta kamu, maka suatu saat juga cinta akan datang pada kamu. Nah ini kan paradigma yang harus kita ubah. Baik ya. Jadi sekali lagi, biarkan saja anak-anak kita, ajarkan saja etika, ajarkan saja anak kasih kita sayang. itu kasih sayang, ajarkan saja kebahagiaan, kasih keteladanan, kan begitu. Ya, jangan diajarkan konflik, jangan diajarkan membenci orang, jangan diajarkan membenci orang lain yang berbeda ya dengan kita. Ajarkan untuk bisa menerima keberagaman. Ajarkan saja hal-hal yang semacam itu. Dan suatu saat di titik tertentu ketika dia butuh ya dengan pengalaman spiritual, butuh ya ada dorongan di dalam dirinya. Itu yang akan jadi menurut saya. Menurut saya ya, mohon maaf kalau berbeda. Jadi kita tidak usah ya terlalu sibuk ya mencetak anak kita harus hafal ini, hafal itu, sampai doa-doa pun ya, terutama doa mendoakan orang tua. Wah, itu yang pertama harus hafal. Karena kita khawatir kalau anak kita nanti kalau kita mati tidak ada yang mendoakan. Kan sebetulnya kita ngajarin doa itu karena takut aja kita. Karena kitanya tidak siap untuk menghadapi kematian. Lalu mengandalkan orang lain supaya orang lain berdoa. Dan disebut saja itu anak yang soleh. Karena dia sudah hafal doa mendoakan orang tua. Padahal di situ kan ada logika yang luar biasa. Allahumma gfirli zunubi li wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Nah, kalau kita berbicara sains ya, ternyata mohon maaf ya, hukum siklus kehidupan itu kan sudah menjadi hukum ya, yakin atau tidak yakin. Jadi artinya mohon maaf, anak-anak kita yang terlahir sekarang ke dunia ini kan yang kita sebut anak oleh kita. Siapa tahu kan sebenarnya itu leluhur kita yang sudah balik lagi ke sini. Dan kita punya kesempatan untuk mengembalikan cinta kasih yang diberikan mereka kepada kita saat ini, di sini, sekarang. Itu kan real ya. Sangat mudah sebetulnya. Makanya kenapa? Ya Allah ya, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Jadi ketika mereka kecil ya kita yang menyayangi mereka. Kan sebetulnya itu hanya siklus saja. Mohon maaf kalau tidak setuju saya, tapi ini kan sudah menjadi hukum alam. Ya, proses kelahiran, siklus kehidupan, hidup mati itu bukanlah suatu keyakinan. Sekarang sudah masuk dalam ranah sains. Dan orang bisa membuktikannya, ada past life, ada past regresi, dunia psikologi pun sudah membuktikan itu. Nah, kita makanya harus meluaskan itu. Makanya mohon maaf. Saya belajar banyak dimensi pengetahuan. Saya belajar fisika, saya belajar kimia, saya belajar matematika, saya belajar astronomi, saya belajar geofisika, saya belajar segala. Ya, saya belajar. Ngawinin ikan aja saya pelajari. Ya. Ya. Nanam lenca aja saya pelajari. Dan ternyata kita bisa bertemu dia di setiap ruang dan waktu kalau kita punya kesadaran tentang itu. Baik, kita teruskan dulu ya, Nanti saya senang kalau dipotong aja kalau saya ngelantur ngomongnya. Enggak ya, seru kok. Karena kalau sudah begini nih kadang-kadang mengalir saja. Saya juga tidak menyiapkan apa-apa. Makanya kembali ke topik kita. Apakah kita sudah beriman? Gitu. Nah, jadi iman itu kan sering diartikan oleh kebanyakan orang kan percaya. Saya juga tidak menemukan referensi yang menyatakan iman itu percaya. Nabi Muhammad sendiri menyatakan al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Nabi loh yang ngomong. Al-iman tasdiqun bil qalbi. Iman itu adalah pembenaran oleh qalbu. Wa iqrarun bil lisan, kemudian yang diikrarkan oleh lisan. Wal amalun bil arkan, yang kemudian itu menjadi tindakan. Jadi puncaknya iman itu adalah tindakan.
Makanya Nabi Muhammad tidak pernah membuat ciri orang beriman itu tahajudnya sekian rakaat, sholat duhanya sekian rakaat, baca Qur'annya sekian juz, one day one juz, dan lain sebagainya. Tidak ada. Nabi Muhammad cuma mengatakan ciri orang beriman itu satu, ya, apabila dia tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, tidak disebut orang yang beriman. Kan Nabi Muhammad ngasih indikator iman itu pakai bahasa akhlak, pakai bahasa tindakan, pakai bahasa kepedulian. Sampai beliau mengatakan, tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, hadis ini kan bisa kita ekstrapolasi. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia parkir mobil di jalan, ya, dia tidur nyenyak, sementara orang lain kesusahan karena mobil dia menghalangi jalan. Kan bisa diekstrapolasi. Banyak orang ya, di komplek-komplek parkir mobil tidur nyenyak ya, orang lain kesusahan ya karena dia parkir di tempat yang salah. Tetapi tidak ada kepedulian pada orang lain. Apakah orang lain terganggu oleh parkir saya? Ya, makanya kalau tidak punya tempat parkir, mungkin urungkan dulu beli mobil daripada iya saya bicara ini bicara ya. Karena kita ini terkadang ya, ego kita begitu besar, mengganggu orang lain itu dianggap biasa. Bahkan bikin panggung untuk acara kegiatan agama, kemudian mengganggu orang lain, itu dianggap biasa. Dan kalau ini kemudian dinasehati, nanti kan dianggapnya penistaan agama. Padahal kan sebetulnya kita hanya ingin, ayo deh. Apakah agama itu harus menghalangi jalan? Apakah untuk peringatan hari besar itu harus membuat orang lain tidak boleh jalan ekonominya? Kan harusnya tidak begitu. Bukankah agama itu harusnya rahmatan lil alamin? Tapi hal-hal yang semacam itu karena ego ya, ego, fanatisme agama yang berlebihan, itu akibatnya ya kita juga tidak sadar. Kadang-kadang jalan ditutup hanya untuk, mohon maaf ya, kegiatan, katanya kegiatan keagamaan. Harusnya kan tidak seperti itu. Coba kalau kita lihat hadis Nabi. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia jalan di suatu jalan, dia mendapati ranting, kemudian tidak disingkirkan. Kata Nabi, bukanlah orang yang beriman. Jadi ada ranting saja yang membahayakan orang lain, dan kita tidak peka kalau ranting itu akan membahayakan orang. Kata Nabi tidak termasuk orang beriman. Jadi sebetulnya iman itu kemudian oleh Nabi dibuat dalam bahasa yang sederhana, bahasa hidup, dan ternyata bahasa hidup itu sekarang sudah tidak ada. Bahkan justru mencelakakan orang lain atas nama keyakinan dan agama kita dianggap biasa. Dianggap seakan-akan Tuhan akan berpihak pada kita karena kita berhasil ya mencelakakan orang lain. Ya biarlah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita celaka juga nggak apa-apa. Masa begitu agama? Harusnya kan kita menyelamatkan. Contoh sederhana ya, ada hadis yang sangat saya kagumi. Suatu saat Rasulullah didatangi seorang sahabat. Ya Rasulullah, barusan ada anjing yang berputar-putar hampir saja mati. Dan ternyata ada sahabat kami yang mencabut terumpahnya dan kemudian dia mencari air dan mengambil air itu dengan terumpahnya. Dan anjing yang hampir mati itu kemudian dia diberi minum dari air yang diambil pakai terumpahnya. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Otomatikly aja Rasulullah mengatakan itu ahli surga. Anjing yang mau mati saja dia tolong, kata Rasulullah, ahli surga. Padahal kita kan punya paradigma yang kurang bagus tentang anjing. Ya anjing itu katanya ini, itu, dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali sebenarnya anjing-anjing liar yang tidak terpelihara karena kita salah konsep. Padahal itu kan makhluk Tuhan juga yang perlu cinta kasih, perlu kasih sayang. Cuman karena salah konsep saja, paradigma dalam otak kita yang dibangun kurang. Jadi belajar Al-Quran pun harus universal. Nah ini sedikit aja obrolan. Jadi ternyata iman itu ya akhirnya dari kolbu itu ditransformasi ke lisan, ditransformasi ke dalam perbuatan. Ya toh? Jadi perilaku ya. Akhirnya iman itu kan perilaku. Jadi iman itu perilaku. Iman itu sudah tidak kelihatan lagi sebagai ritual. Iman itu tidak kelihatan lagi sebagai mohon maaf, pameran keyakinan. Jadi yang dipamerkan itu adalah dampak dari keyakinan. Jadi itulah puncaknya iman. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, jika tetanggamu tidak merasa aman dengan lisanmu, maka kamu bukan orang yang beriman. Coba aja, tetanggamu tidak merasa aman dengan lisanmu saja, itu bukan orang yang beriman. Jadi kalau begitu, iman itu dari mana mulainya? Rasulullah mengatakan tasdikun bil qalbi. Dan qalbu itu ya berbeda dengan hati.
Ya, kemarin dipertanyakan ya di dialog positif, apa bedanya hati dan kolbu? Saya belajar bahasa Arab, hati itu bahasa Arabnya adalah qobid, kibdah. Kolbu itu ternyata bukan bahasa Arab, karena kolbu itu orang Arab pun nggak kenal. Mereka bilang hati unta, itu bukan kolbul jumal, tapi kobidul jumal. Kobidul jumal. Kalau kita bilang, kolbul jumal, maafi, dia bilang tidak ada katanya. Karena nggak ngerti. Hati unta, orang-orang Indonesia dianggap kolbul jumal. Padahal hati unta itu kobidul jumal di Mekah. Jadi mereka sendiri nggak ngerti ya kolbu itu. Karena kolbu itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Itu bahasa Al-Quran. Nah, sayang sekali di Indonesia kolbu diidentikan dengan hati. Pada dalam hadis qudsi Allah sendiri mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbumu itulah rumahku. Jadi kolbu itu adalah rumahnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita, berarti kolbunya pun, rumahnya pun ada bersama dengan kita. Setiap rumah punya pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Kan tinggal cari aja kuncinya, jebret buka pintunya. Kan kita bisa meniti ke dalam diri. Kita bisa tahu siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Jadi menyinggung tadi ya, Bunda Ise bicara tentang rukun Islam. Ya tadi rasanya sih kalau rukun Islam oke gitu. Ya mungkin yang saya belum ini rukun iman. Saya mau ajak bicara santai nih tentang rukun Islam. Coba ya, Bapak Ibu mau menyaksikan Saiful Karim di rumahnya. Apakah bisa dari jarak jauh? Bisa. Bisa kan ada ya? Zoom, kan ada Zoom. Bisa. Pakai Zoom, betul ya. Dan sekarang ketika sudah menyaksikan saya, kan bisa mengilustrasikan saya. Saya bisa diilustrasikan, walaupun sebetulnya kata-kata itu mungkin tidak akan cukup untuk mengilustrasikan saya, karena terlalu luas ya untuk mengilustrasikannya, tidak akan cukup kata-kata. Nah, yang jelas, proses menyaksikan itu kan harus diawali dengan proses mengunjungi. Yeah. Kan sebetulnya sekarang juga kita saling bertatap virtual, namanya bertatap virtual. Bisa bertatap virtual, bisa juga bertatap langsung. Tapi yang jelas, yang tidak mengunjungi, ya, yang tidak mengunjungi Zoom meeting malam ini, kan tidak bisa melihat saya dan tidak bisa menyaksikan saya. Harus ada proses untuk mendatangi. Dan sekarang ya, kamar saya juga bisa kelihatan karena ada upaya untuk mendatangi. Nah, kalau kita mau lihat, mau jujur, bisakah kita menyaksikan sesuatu kalau kita tidak mendatanginya? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau kita mau lihat sekarang, ya, ini syariat ya. Syariat kan syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji. Gitu. Jadi itu secara syar'i tidak bisa diubah. Oke, no problem. Tapi kan ini kamana. Kamana itu artinya kajian minggu malam bermakna. Nah, sekarang karena maunya bermakna, oke. Kita sekarang mulai bikin pertanyaan-pertanyaan konyol lah. Bisakah kita bisa menyaksikan seseorang di rumahnya? Kalau kita tidak berkunjung ke rumahnya, kan tidak mungkin. Berkunjung ya tetap saja berkunjung. Baik secara virtual maupun non-virtual, tetap aja berkunjung. Jadi sebetulnya ya, proses penyaksian itu kan harus diawali dengan proses berkunjung. Kita mau menyaksikan jati diri kita sendiri, kan tidak mungkin kalau tidak berkunjung. Jadi pertanyaannya secara hakikat nih, ya, apakah syahadat dulu atau haji dulu? Hakikat ya. Sebenarnya kan secara hakikat harusnya berkunjung dulu dong. Setelah berkunjung baru bisa menyaksikan, kan begitu ya. Jadi bisa jadi ya syahadat itu menjadi puncak sebetulnya ya. Karena upaya awal adalah harus melakukan proses perjalanan. Kan bisa saja seperti itu kan. Namanya juga kamana. Nah, itu kan didialogkan dengan diri kita sendiri. Bukan kita mau mengubah rukun Islam. Rukun Islam patronnya sudah seperti itu. Tapi dalam rangka untuk memahamkan diri kita, kan boleh saja kita memulai pertanyaan dari mana saja. Apakah dari puasa dulu, apakah dari zakat dulu. Kan selama ini juga kalau kita bicara zakat, selalu saja zakat itu adalah mengeluarkan bagian dari kita untuk yatim piatu, kan begitu ya. Padahal zakat sendiri dalam bahasa Arab artinya kan pembersihan. Pembersihan ada dua, ada pembersihan harta, ada pembersihan jiwa. Nah, yang selama ini kita lakukan zakat yang mana? Baru dalam dimensi harta, itu pun kadang-kadang sering lupa. Nah, dalam dimensi jiwa, bagaimana sih membersihkan jiwa? Apakah cukup dengan meluarkan 2,5%? Kan belum selesai. Zakat itu kan sebenarnya pembersihan jiwa. Bagaimana bersihkan jiwa? Sudah tahu caranya.
Bagaimana kita bisa memandikan jiwa supaya bersih? Kalau jiwanya sendiri kita tidak tahu. Nah, terus air untuk memandikan jiwanya sendiri sampai sekarang kan kita tidak tahu. Kalau tubuh kita dimandikan oleh air biasa, tapi jiwa kita harus dimandikan oleh cahaya. Karena jiwa kita cahaya, otomatis untuk memandikan jiwa harus pakai cahaya, tapi bukan cahaya biasa. Di Quran disebut cahaya di atas cahaya. Jadi sebetulnya dalam rukun Islam pun masih banyak yang harus kita diskursuskan, harus kita workshopkan ya. Kita bicara secara jujur sejujur-jujurnya. Kan itu, masalahnya kan daya kritis kita ini, mohon maaf ya, sudah berkurang. Karena apa? Ketika membiarkan dogma itu ya menjadi buta, doktrin itu menjadi buta bagi kita, akibatnya daya kritis kita pun hilang. Akhirnya pemaknaan rukun Islam hanya sebatas untuk ujian agama aja. Sebutkan rukun Islam yang 5, kalau udah bisa menyebutkan satu-satu udah lulus aja. Apakah begitu? Apakah betul? Apakah rukun Islam yang kita selama ini bicarakan itu sudah membuat kita cukup Islam? Kenapa kok negara-negara Islami menurut riset dari Profesor Askari, Profesor Askari itu agamanya Islam loh. Tapi dia membuat kesimpulan dari risetnya selama 15 tahun, negara yang paling Islami justru negara-negara yang mayoritas penduduknya justru bukan yang mengaku beragama Islam. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi tadi, berarti kan sebetulnya ya siapa yang lebih Islam? Gitu kan? Siapa yang lebih Islami? Ya, apakah yang mereka yang selalu memikirkan keseimbangan dunia, yang selalu membuat produk-produk untuk memudahkan hidup? Ya, kadang-kadang mohon maaf, saya pernah naik pesawat dengan seseorang yang mau pergi umroh. Ya, saya bilang di mobil ya, ini yang bikin pesawat ini Pak, saya bilang itu Amerika. Karena beliau sedang bicarakan benci banget tuh sama Amerika. Pokoknya Amerika tuh kafir. Saya bilang, Pak, kita tidak mungkin bisa umroh kalau nggak ada Boeing 777. Ada pesawat ya. Yang dibikin orang kafir itu ya. Ketika kita sudah pakai sarung, sudah pakai kain putih-putih, kita udah merasa seakan-akan kita ini adalah hambanya Tuhan. Dan orang lain yang berkarya, melakukan riset, menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat peradaban ini berubah. Karena dengan pesawat kan semuanya menjadi terhubung, betul nggak? Dan kita mengatakan orang lain itu, mohon maaf dalam tanda kutip ya, seakan-akan ahli neraka, cuma karena mereka berbeda keyakinan dengan kita. Apa begitu? Dan kita harus mempertanyakan lagi. Karena Rasul sendiri mengatakan sebaik-baiknya manusia, bukankah yang berguna bagi manusia lain? Coba, sekarang kita bisa Zoom meeting seperti ini. Siapa sih yang menemukan 4G? Dan ya, sekarang betul. Ya sebentar lagi kita masuk abad 5G. Siapa yang menemukan fiber optik? Coba sekarang dulu ya komunikasi kita agak tersendat di internet karena kabel-kabel yang dipakai adalah konduktor. Konduktor itu ada hambatan listriknya. Dan sekarang kita menyampaikan data tidak pakai listrik lagi, tapi pakai optik dengan menggunakan fiber optik. Ada lompatan yang luar biasa. Sekarang kita pertanyakan, siapa sih yang menemukan fiber optik? Bukankah mereka itu yang menemukan fiber optik adalah manusia yang berguna? Dan kegunaannya kita nikmati malam ini. Luar biasa kan? Oke. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, saya bukan berarti yang mau menggugat kita, bukan. Cobalah kita mulai bertanya ke dalam diri kita sendiri. Apakah betul-betul saya sudah iman? Nah, apalagi sekarang kalau kita bicara rukun iman ya, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada kiamat, iman kepada qada dan qadar. Apakah betul itu semua sudah terpahamkan oleh kita? Apakah kita sudah betul-betul tasdikun bil qalbi dengan semuanya? Apakah iman itu hanya sebatas diucapkan dengan kata-kata, hanya hafal rukun iman? Apakah kita sudah mengalami sendiri? Bukankah tahu itu tidak cukup dengan mendengar? Karena tahu itu harus mengalami sendiri. Kan sebetulnya masih banyak harus kita diskusikan. Makanya banyak sekali yang datang ke tempat saya, begitu kita diskusi perkara iman dan Islam lebih dalam lagi, banyak yang kemudian terbelalak dan menangis. Oh, gitu. Ya, karena kita selama ini kan tidak menyadari itu. Maka di Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak sekali kata Allah manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhdauna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri.
cuman mereka tidak sadar. Jadi mereka itu sedang menipu dirinya sendiri ya dengan pengakuannya, cuman tidak sadar. Gitu, tidak sadar karena daya kritis berpikirnya tidak ada. Makanya kalau kita tadi berbicara pakai bahasa Quran, Quran sendiri kan mengatakan iman itu ada titik awalnya. Iman ada titik awalnya, ternyata Islam pun ada titik awalnya. Nah, titik awal kita untuk iman dan Islam kita itu mulainya dari mana? Sejak kapan? Apa yang mau kita pertahankan keyakinan kita itu, sementara keyakinan kita kosong. Tidak ada yang bisa kita pertahankan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pegang teguh apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Apa yang Allah pertunjukkan kepada kita? Kita tidak mengalami pengalaman apa-apa. Apa yang mau kita pegang teguh? Sedangkan di Quran dikatakan, orang yang beriman itu sudah aku berikan ya tanda-tandaku kepadanya. Maka apa yang aku pertunjukkan kepadamu, pegang teguh, kata Allah. Apa yang kita pegang teguh sekarang? Apa yang sudah dipertunjukkan beliau kepada kita? Oh, kita belum lihat tanda-tandanya. Nah, sekarang kita masuk ya pada Quran surat Al-Mu'minun. Nah, mohon dibuka. Nah, ini mulai dibuka nih. Ini ngobrol ya, ngobrol. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Pokoknya dibikin rileks saja. Yang paling penting sekarang ya cukup ya. Oh, ternyata saya itu belum tahu. Saya itu tidak tahu. Cuman selama ini saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, sekarang saya tetap tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Itu aja udah naik kelas itu. Mungkin belum menjadi orang yang tahu bahwa kita tahu. Karena belum mengalami. Tetapi ketika kita sadar, oh ternyata saya ini tidak tahu ya. Coba kalau saya tanya, nanti ketika mati, apakah termasuk yang melihat atau tidak melihat? Wah, gimana nanti saja? Itu judi, ya. Membiarkan masa depan kita tidak pasti itu judi, dan itu haram itu. Judi yang paling berbahaya itu sebetulnya itu, ya. Baik, ya. Mana ayatnya? Coba ditunjukkan dulu. Al-Mu'minun ayat 1. Al-Mu'minun. Oke, kita baca perlahan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang beriman itu ini bahasa formal. Kalau yang tadi yang saya gunakan tuh bahasa Nabi. Jadi dari kolbu sudah ditransformasi ke dalam lisan, sudah ditransformasi ke dalam perbuatan. Itu sudah jauh sekali. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, kita baca. Qad aflahal mu'minun. Tahu artinya? Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena baca. Karena baca nih. Ya, oke. Ya, aflaha itu sebenarnya bukan beruntung. Jadi aflaha itu ya sesungguhnya adalah berbahagia. Jadi kalau saya mengartikan ayat ini, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berbahagialah orang yang beriman. Sudah, itu sudah ciri. Jadi ciri orang yang beriman itu apa? Bahagia. Itu aja. Ngajinya nggak usah muluk-muluk. Sekarang tanya pada diri kita, sudah bahagia belum? Awas ya, bahagia dengan senang itu beda loh. Iya. Kalau senang itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita ingin, itu senang. Ikan juga bisa senang. Ketika dia lagi mengap-mengap, saya kasih makan, oh langsung, wah dia senang. Itu senang, dan senang itu bukan bahagia. Ini yang diceritakan itu bukan senang, bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ciri yang pertama adalah bahagia. Coba acungkan tangan siapa yang ingin bahagia di ruangan ini. Siapa yang ingin bahagia? Acungkan tangan dulu dong. Semua. Oh, semua. Berarti belum bahagia dong. Ingin selalu bahagia. Ingin bahagia tuh belum bahagia. Oh. Iya. Baik. Jadi kalau bahagia itu tanpa sebab ya, tidak harus ada penyebabnya. Bahagia itu tidak tergantung pada aspek luar. Bahagia itu adalah aspek dalam. Sedangkan aspek luar itu kan ada dualitas. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada tidak senang, ada sukses, ada gagal. Jadi sebetulnya yang namanya bahagia itu sudah tidak tergantung lagi pada aspek luar.
Jadi bahagia itu adanya di dalam. Jadi keadaan, kedamaian di dalam yang sudah tidak bergantung lagi pada pasang surut kehidupan yang di luar. Itulah bahagia. Dan bahagia tidak sama dengan senang. Jadi bahagia itu kita mendapatkan yang kita ingin, kita mendapatkan yang tidak kita ingin, kita menerimanya dengan sukacita yang sama. Makanya intisari dari kebahagiaan adalah syukur. Syukur itu adalah keterbukaan. Jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu tertutup, kalau syukur itu terbuka. Begitu kita sudah terbuka, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima apa adanya. Tidak ada penolakan sama sekali, maka ya kita sudah tidak lagi dikotomi dalam kehidupan. Nah, nanti kita akan khusus, kalau mau sih 2 jam nanti kita bahas tentang bahagia. Jadi ayah harus kesini lagi, nanti kita bagi-bagi aja tetap. Coba lihat ayat yang kedua, ayat kedua. Ya. Orang-orang yang khusyuk dalam sholat ya. Itu kan. Jadi orang yang beriman tuh satu, dia tuh bahagia. Bahagia. Dan bahagia itu adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kebahagiaan. Tidak ada jalan lain untuk menemukan kebahagiaan kecuali bahagia itu. Bahagia. Yang kedua, ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, kan tinggal tanya pada diri kita, apakah sholat saya sudah khusyuk atau belum? Kan tinggal jujur pada diri, oh saya kalau sholat belum bisa khusyuk. Nah, sebelum kita tanya diri kita, khusyuk itu apa sih? Iya, itu karena ada dia. yang mengartikan khusyuk itu konsentrasi, khusyuk itu fokus pada bacaan, khusyuk itu adalah fokus pada artinya, macam-macam itu. Itulah sebetulnya keragaman yang berdasarkan pikiran. Kalau Quran itu nggak boleh ditafsir pakai bahasa pikiran. Quran itu harus ditafsir pakai bahasa Quran. Mari kita lihat sekarang kata khusyuk di Quran. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah 45. Nah, langsung. Ini hebat nih operatornya, udah keren banget ini. Kayaknya udah kan kita udah biasa ini Quran, ayah. Ya. Baik, kita jujur sekarang ya. Baik, kita lihat. Di sini ada nggak kata-kata khusyuk? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya. Jadi minta tolong kepada Allah itu, minta tolong kepada Allah itu ya hanya dengan 2, dengan sabar dan khusyuk. Oh, dan sholat. Dulu. Minta tolong kepada Allah itu cuma dengan 2, sabar dan sholat. Saya tanya, selama ini minta tolong pada Allah gimana sih? Ya Allah, tolong saya ya Allah, hidup saya begini amat. Gitu? Gak ada ayatnya, gak ada ayatnya. Diminta tolong pada Allah itu kata Quran 2 aja, dengan sabar dan sholat. Gitu, cuma 2. Tapi kita minta tolong itu kan macam-macam jadinya. Karena kita ini kadang-kadang cuma ngaku-ngaku aja. Pedoman hidupmu apa? Quran. Gitu. Tegas banget. Cara minta tolong aja masih salah. Meraung-raung sama, tolong Allah, tolong Allah. Padahal itu ada di Quran ya. Padahal itu di Quran. Gitu. Nah yang tadi tolong Allah itu nggak ada di Quran. Gitu. Oke. Tetapi minta tolong dengan sabar dan sholat itu nggak bisa, kata Allah. Kalau kamu belum bisa khusyuk. Kalau bisa khusyuk, ya. Nah sekarang saya mau jelaskan khusyuk itu apa? Itu penjelasannya ada di ayat 46. Coba buka 46. Ayo baca. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kan itu khusyuk itu. Jadi khusyuk itu cuman 1 di ayat ini, yaitu menemui Tuhannya. Tuhan. Makanya Nabi Muhammad kan tidak sholat dulu. Nabi Muhammad kan mi'raj dulu, baru sholat. Nabi Muhammad itu kan jumpa dulu, baru nyembah. Lah kita ngaku-ngaku umatnya Nabi, nyembah terus, gak jumpa-jumpa. Nah, inilah ya. Jadi khusyuk itu ternyata
Ya, menurut bahasa Quran nih, bukan menurut Saiful. Tolong saya batasi persepsi saya. Maka semuanya saya tunjukkan ayatnya. Jadi, simpulkan dulu. Oh, minta tolong itu ternyata cukup 2 aja. Sabar dan sholat. Berarti harus dielaborasi dong. Sabar itu apa? Sholat itu apa? Iya. Kan harus dielaborasi. Ya toh? Iya. Nah, dan ini dua-duanya nggak bisa kamu lakukan kalau kamu belum bisa khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Khusyuk itu artinya yakin kalau kamu akan bertemu dengan Tuhan. Supaya kamu nanti ketika mati pulang kepada Tuhan. Saya mau nanya, jujur aja nih, pakai bahasa sederhana saja. Ya, Nabi Muhammad itu bertemu Tuhan nggak? Ya bertemu lah. Bertemu. Ketika beliau masih jumeneng atau ketika beliau sudah meninggal? Ya seharusnya masih ada ya. Bukan seharusnya. Ketika masih jumeneng atau sudah meninggal? Jumeneng ya. Jumeneng dong. Kalau sudah meninggal mungkin tidak ada tuh. Tidak ada ceritanya ya. Ada berita Isra Mi'raj, nggak diperingati Isra Mi'raj kepada kita. Kan sebetulnya sederhana saja. Jadi waktu beliau masih jumeneng, berarti kan gitu. Makanya ayatnya kan tadi sudah dibacakan. Barang siapa yang buta di dunia, lebih buta di akhirat. Dan jalannya lebih sesat. Coba tunjukkan lagi tadi Al-Isra 72 tadi. Biar semuanya lihat. Bagus ya, ini dicetak besar. Ya. Dan barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat lebih buta. Dan jalannya lebih sesat. Kan berarti di dunia ini nggak boleh buta dong. Iya. Nah sekarang saya mau nanya, buta itu artinya apa sih? Kan buta itu artinya tidak bisa melihat. Tidak melihat. Sederhana aja, nggak usah pusing-pusing, ini terlalu serius. Buta itu artinya tidak bisa melihat. Jadi barang siapa yang tidak bisa melihat di dunia, maka tidak akan bisa melihat di akhirat. Artinya tidak bisa bertemu ya? Yes. Jadi kalau bahasa sederhananya, mau disederhanakan lagi, barang siapa yang tidak bertemu di dunia, jelas tidak akan bertemu di akhirat. Ya. Kan begitu ya. Jadi kalau khusyuk itu artinya kan diawali dengan pertemuan. Sekarang saya mau nanya, ketemu dulu, ingat dulu, coba. Ya harus ketemu dulu bisa ingat kan? Ya, tidak mungkin kan bisa ingat kalau nggak ketemu. Kan ini pelajaran logikanya aja dulu ya. Kan tidak mungkin kita bisa ingat kalau belum ketemu. Sedangkan Allah menyatakan di Quran. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 200 deh. Jadi ini ayatnya agak banyak ya. Ini mumpung lagi meluncur nih. Al-Baqarah 200. Oke, baik ya. Mohon maaf ada yang mau saya luruskan sedikit ya. Coba kita bacakan ayat bahasa Arabnya. Faiza qadaitu manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Jadi zikir itu harus diterjemahkan. Kalau nggak diterjemahkan, jadi kita kan aneh-aneh ya. Coba kalau ingat itu di sini atau di sini? Ingat di sini. Di sini. Coba sekarang bisa ingat orang tua nggak? Bisa. Di mana tuh? Di sini atau di sini? Di sini. Ya, sebenarnya di dalam lah. Nggak tahu di mana alamatnya. Yang jelas bukan di sini toh? Iya. Coba lihat saya semua. Di mulut. Coba lihat saya semua. Jadi coba, ingat nggak sama orang tua? Ingat kan? Ayah, ibu ingat sekarang? Ya. Oke. Di mana ingat itu? Yang jelas di dalam. Nggak tahu sebelah mana deh. Tapi yang jelas bukan di sini kan? Nah, sekarang coba. Apakah untuk mengingat ayah ibu kita itu perlu menyebut-nyebut namanya? Tidak perlu. Dia dengan saya? Iya. Nah, yang bisa mengingat ayah ibunya, Bapak Ibu semua itu siapa? Ya, kalian sendiri. Diri sendiri. Saya nggak bisa ingat ayahnya Bunda Ise. Kenal aja enggak ya? Ya kenal enggak, ketemu doang. Sekarang walaupun disebut-sebut namanya kan saya nggak bisa ingat. Karena nama itu kan sebetulnya bukan beliau. Nama itu kan sebetulnya sekedar tulisan saja. Jadi, zikir itu bahasa Arab artinya ingat.
Nah, ingat itu di sini atau di dalam? Dalam. Oke. Apa yang kita lakukan selama ini? Diucapkan, didawamkan. Di sini kan? Iya. Oke. Nah, itu coba lihat lagi ayatnya yang tadi. Lihat lagi ayatnya yang tadi. Al-Baqarah 200. Saya terjemahkan ya. Maaf, barangkali terjemahnya ini kurang tepat. Fa'idha qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Jadi ingat Allah dulu, haji dulu. Haji. Ayat ini. Haji. Haji. Haji artinya apa? Haji. Haji itu bahasa Arab. Tamu. Haji itu pengunjung. Pengunjung, tamu ya. Jadi haji itu perjalanan mengunjungi. Betul? Iya. Maka disebutnya manasik. Kita dulu dengar manasik. Wah, saya sekarang sedang manasik. Tahun depan mau berangkat haji. Bangga banget ya. Kemari nggak ngerti manasik itu. Jadi sebetulnya manasik itu adalah perjalanan meniti ke dalam diri. Oke. Ulangi dulu. Jadi manasik itu bukan muter-muter di Tegalega ya. Perjalanan meniti ke dalam. Meniti ke dalam diri. Nah, diri yang mana? Diri yang sejati. Ya, agar kita bisa bertemu dengan sang pemilik rumahnya. Maka di Quran dikatakan li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i wasoib falyabudu rabb hadzal bait. Jadi kalau kamu berkunjung ke rumahku, kata Allah, jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Keren ya Quran ya. Cuman kadang-kadang tidak diperhatikan. Ayat itu sering dibaca tiap sholat ya. Seneng banget baca ayat itu karena pendek. Yeah. Lihat lagi. Faidah qadaitu manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, berikutnya apa? Ingatlah. Allah. Jadi haji dulu, ingat Allah dulu. Haji dulu, berkunjung dulu, baru ingat. Nah, akan berhasil nggak kita ingat sama Allah? Kalau hajinya tidak jumpa dengan Allah. Tidak ya? Jelas tidak dong. Tidak. Akan berhasil nggak mengingat saya kalau hanya berkunjung ke rumah saya tetapi tidak bertemu saya? Tidak juga. Tidak. Nah, lihat ayat berikutnya. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Kazikrikum aba'akum. Seperti kamu mengingat bapakmu. Aba, abi. Jadi, mengingat Allah itu menurut Allah persis seperti kamu mengingat bapakmu. Semudah itu. Ini kata Saiful atau kata Quran? Kata Quran. Kata Quran. Tapi kenapa ya Quran yang begini jelas ini kok selama ini kita tidak kritis untuk memahaminya? Wah, ini harus balik lagi ke Al-Fatihah kayaknya ngajinya. Iya Ayah, ini seru banget Ayah, tapi kayaknya kita sudah mendekati waktu. Jadi kesimpulannya sekarang tidak usah dijawab. Tinggal dijawab oleh diri sendiri. Jadi baru 2 ciri orang beriman. 1 bahagia. 2 sholatnya khusyuk. Pertanyaannya tinggal sederhana. Apakah saya sudah bahagia? Apakah sholat saya sudah khusyuk? Itu aja. Dan kalau ciri itu tidak ada, apakah saya berhak untuk mengaku bahwa saya orang beriman? Kan tarasi juga ada cirinya. Cirinya tarasi mah bau. Kalau nggak ada bau mah tidak ada cirinya, tidak disebut tarasi. Makanya ibu-ibu kalau cari tarasi ke pasar pasti cari yang bau. Aduh, luar biasa nih Ayah. Tapi ya itu aja lah ngobrol santainya itu aja. Tapi kelihatannya memang kita harus punya lanjutannya karena ini kayaknya sudah semakin dalam tapi tidak terbuka. Nggak setuju untuk Ayah Guru hadir lagi di sini ya. Coba ditulis. Setuju nggak kalau Ayah Guru melanjutkan acara yang malam ini? Karena keimanan itu luar biasa tuh Ayah. Banyak sekali yang setuju. Kelihatannya memang kita harus melanjutkan lagi lanjutannya dari sini karena
yang itu yang tadi Ayah sampaikan, meniti ke dalam diri, itu mungkin pintunya ya Ayah ya, untuk kita bisa bertemu dengan diri sejati kita. Diri sejati kita. Makanya kan siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Kenapa? Gini. Kan kalau periksa darah di rumah sakit, kan nggak ada yang dikeluarin darahnya semua. Diambil satu tetes saja. Siapa yang mengenali satu tetes, berarti dia mengenali seluruhnya. Kita tidak diharuskan untuk mengenali Allah yang menciptakan seluruh semesta raya. Gak akan sampai. Tetapi Allah mengatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku kepadamu. Jadi bagian dari percikan cahayanya itu sudah ada di sini loh. Sudah ditiupkan oleh Allah. Menjadi daya hidup pada diri. Itu aja kenali. Di siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang tahu satu tetes darah? Semuanya. Hemoglobinnya, eritrositnya, leukositnya. Wah, itu. Karena itu cerita seluruh darah di tubuh kita. Betul nggak? Sudah banyak contoh sebetulnya ya. Aduh. Sudah banyak contoh. Ilmuwan itu tidak pernah membawa laut ke lab. Dia cuman periksa satu tetes saja. Ketemu salinitasnya, kadar garamnya, pH-nya. Bisa cerita satu laut dengan pengetahuan yang satu tetes itu. Jadi sebenarnya tetesan dari beliau itu kan sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Sayang sekali kita itu tidak pernah mempertanyakan yang mana nih Saiful tuh. Tapi nggak apa-apa, malam ini jadi pasti semuanya bertanya dan semuanya pasti bertambah ingin belajar dan ingin belajar lagi Ayah. Satu pesan saya sedikit lagi. Satu pesan. Apa yang saya kemukakan malam ini? Jangan diperdebatkan. Ya, betul. Jangan disaringkan pada siapapun. Apalagi yang kita ajak sharing juga sama-sama buta dengan kita. Karena yang buta tidak mungkin bisa menolong yang buta. Kita hanya akan terjerembab pada lubang yang sama. Yang saya sampaikan ini adalah untuk direnungkan ke dalam diri. Cukup dipertanyakan. Wah, kalau begitu saya ini layak itu mengaku iman. Nabi Musa aja selevel beliau yang sudah bertemu Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, beliau itu tidak pernah menyatakan orang beriman loh. Dia hanya mengatakan, ini awal aku beriman. Coba. Kita ini coba gak ngapa-ngapain, tiba-tiba bilang, wah saya orang beriman. Semua di luar saya kafir. Begitu. Ayo, saya cuma mengajak, ayo deh. Tidak ada yang bisa menolong diri kita dan diri kita sendiri. Saya memberikan ini sebetulnya bukan untuk pameran. Saya hanya mengajak para sahabat, ayo deh, tolong diri kita. Tolong diri kita. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau malam ini para sahabat mengatakan, sekarang saya tahu. Ternyata saya tidak tahu. Wah, itu sudah keren. Keren banget. Karena selama ini ternyata saya itu tidak tahu. Cuman saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Karena saya menganggap diri saya tahu. Bahkan saya sok tahu. Bahkan diberitahu tidak mau tahu. Jadilah manusia yang seperti ini. Tidak tahu, tapi tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi sekarang patut kita bersemangat. Wah, sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Oke, sekarang saya mulai melakukan pencarian. Mumpung belum terlambat. Agar nanti ketika nyawa di kerongkongan, saya termasuk yang bisa melihat. Jadi untuk bisa melihat itu harus dibukakan dulu kesadaran kita ya Ayah ya. Yes. Jadi itu tahap-tahapnya. Kemudian sekarang PR-nya yaitu kalau kita mau sedikit-sedikit mengaku beriman mah boleh aja ya Ayah, asal perilaku juga kita perhatikan gitu ya Ayah. Jangan memamerkan keyakinan. Ya, betul. Jangan memamerkan keyakinan. Sudahlah, yang biasa pakai kaos oblong aja. Iya. Tetapi ketika naik kereta api ada orang tua yang berdiri buru-buru, kita bangkit, persilakan mereka. Itu iman. Itu iman. Ya, saya di rumah masak tiap hari banyak, dan saya senang masak banyak. Padahal di rumah kami itu tidak pada senang makan. Saya juga makan banyak puasanya. Saya 5:30 makan buah, saya itu puasa sampai jam 1. Jam 1 baru makan sedikit, saya itu puasa lagi sampai jam 7.
baru makan buah, makan sayur, puasa lagi. Saya tidak pernah makan jam 8, jam 9, jam 11, nggak pernah. Saya berikan waktu lambung saya untuk istirahat 5 jam sampai 7 jam paling tidak. Makanya tidak ada tidak ada apa. Masak banyak itu karena saya bahagia melihat orang lain bahagia. Kita bagikan ke tetangga. Luar biasa. Iya, luar Gitu. biasa. Terima kasih Ayah untuk malam ini, luar biasa sekali. Saya yakin semua juga di sini tadi pada nahan nafas terus karena banyak sesuatu yang baru yang kita dapatkan malam ini. Tapi itu dia tadi pesan Ayah, yang baru ini kita endapkan dulu. Insya Allah kita undang lagi Ayah kembali ke sini, karena bila kita terlalu euforia mendapatkan sesuatu yang baru, khawatirnya Ayah nanti orang di luar menyatakan ini pengajian apa ya gitu. Tapi karena ini Ayahanda Guru Pak Saiful Karim ini belum selesai menceritakan semuanya, jadi ini baru pembuka saja. Jadi mari kita sama-sama tetapkan hati kita untuk tetap dijaga, tetap bahagia, dan kita belajar sholat khusyuk. Sholat khusyuknya seperti apa nanti Ayah akan kasih tahu. Tapi sekarang yang sepengetahuan kita aja dulu ya Ayah ya. Nah kemudian jaga perilaku, jauhi perselisihan. Mungkin itu Ayah yang sekarang banyak sekali kita berbeda pendapat dengan yang lain. Dan di sini saya mengapresiasi sekali Ayah, ada kawan-kawan saya yang non Muslim sebetulnya gitu, tapi rajin sekali hadir di sini. Ini saya sangat mengapresiasi teman-teman saya untuk hadir di sini, karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Ini untuk semua manusia di muka bumi ini. Dan tadi juga saya tergelitik banget Ayah cerita tentang anjing. Itu juga nanti kapan-kapan kita bahas juga ya Ayah ya, masalah anjing ya di sini ya. Karena saya kemarin ini sempat terganggu. Saya suka sekali sama anjing. Tapi karena saya pakai kerudung, saya pernah dihujat gitu kan. Tapi terus saya dengar lagi, ada lagi yang menyampaikan bahwa anjing itu tabrak aja sampai pengkor. Itu sedih banget ya saya ngedengarnya gitu. Jadi suatu saat saya ingin berbicara tentang anjing Ayah di sini gitu. Itu karena anjing juga kan itu ciptaan Allah gitu. Dan jangan gampang ngejudge. Karena saya berhijab terus saya bawa anjing, langsung saya dibilang dikafir-kafirkan. Itu sakit hati banget sih Ayah sebenarnya ya. Tapi dulu saya sakit hati, kalau sekarang I don't care what people say tentang anjing. Oke Ayah, terima kasih untuk malam ini Ayah. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingin Ayah memberikan closing statement disertai dengan doa penutupnya untuk kajian kita malam ini. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sahabat New Kamana, mari kita sama-sama endapkan dulu apa yang Ayah Guru sampaikan pada malam ini. Semoga kita bisa membuka dan mendewasakan jiwa kita lebih dewasa dan lebih dewasa lagi. Sekian, terima kasih. Mohon Ayah Guru untuk menutup acara ini dan silahkan untuk memimpin doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Ayah. Selama kita tidak kenal jati diri kita yang sebenarnya, maka kita akan mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, perasaan, dan tubuh. Dan itulah identifikasi sebagai diri palsu. Dan ketika kita membiarkan pikiran itu mengendalikan kita, maka selama hidup kita tidak pernah menggunakan pikiran. Justru pikiran yang menggunakan kita. Harusnya yang menggunakan kita adalah kesadaran kita. Karena pikiran hanyalah instrumen untuk membantu kesadaran meningkat. Oleh karena itu pesan saya satu, ayo mulailah meniti ke dalam, pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru, karena yang terburu-buru itu bukan spiritual. Dalam spiritual tidak ada revolusi, dalam spiritual adanya cuman evolusi, tahap demi tahap, karena spiritual bukan mengumpulkan ilmu, tetapi belajar untuk mengalami pengalaman spiritual itu sendiri. Dan pengalaman itulah sesungguhnya yang akan membimbing kita menemukan kebenaran yang sejati. Mari kita bermunajat kepada Allah. Saya mohon dalam munajat ini para sahabat mengaminkan apa yang akan saya sampaikan dengan penuh harap kepada Allah dalam sanubari kita yang bening. Di Quran dikatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Undanglah Allah dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi.
Dua aja sebetulnya, rasa hormat dan tersentuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dukhina wa maulana Muhammad wa salim Allah tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultan. Ya Allah, menyangkolah tumpuan harapan kami, hanya ridho-Mu yang kami cari. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu dan dicintai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berlari cepat menggapai-Mu. Ya Allah, segala puji hanya pantas untukmu. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang dengan pujian, yang senang dengan sanjungan. Ajarkan sifat rahmat dan rahim kepadamu ya Allah, agar kami bisa berbuat kebaikan sebagaimana Engkau berbuat kebaikan kepada kami. Ya Allah, Engkaulah Hakim yang Maha Adil. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang pandai mencatatkan aib orang lain, keburukan orang lain, sementara kami lupa dengan keburukan diri kami sendiri. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Bimbinglah kami ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang yang Kau murkai. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepada. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami menggunakan seluruh fasilitas-Mu semata-mata untuk kebahagiaan diri kami. Padahal jauh sebelum Engkau menciptakan kami, Engkau menciptakan kami semata-mata untuk kebahagiaan. Maafkan segala kebodohan kami ya Allah. Maafkan segala kedangkalan pengetahuan kami ya Allah. Malam ini kami menyadari ternyata kami masih termasuk orang yang tidak tahu. Tetapi kami tahu bahwa sekarang kami adalah orang-orang yang belum tahu. Pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang yang bisa mengajarkan untuk menjadi orang-orang yang tahu. Dan aku tahu bahwa aku tahu. Agar kelak pada ruang dan waktunya, ketika nyawa sampai di kerongkongan kami termasuk orang-orang yang melihat, terbuka penglihatan kalbu kami kepada, dan kami bisa pulang dengan sempurna memenuhi ayat-Mu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.